institusi polisi itu kan 30 tahun berada menjadi saudara kandung ABRI. Ya, betul. Ya kan? Kemudian baru dipisahkan saat Orde Baru, ya reformasi, Orde Baru selesai. Ya, reformasi. Nah, tapi kita bisa lihat di situ, kita kan harapan kita setelah berpisah institusi Polri ini akan menjadi institusi yang independen, kemudian yang mengayomi masyarakat seperti jargonnya, ya kan? Tapi ternyata setelah kita lihat semakin kesini kok tidak seperti yang kita harapkan gitu. Jadi memang perlu ada satu reformasi yang memang didukung menurutku bukan hanya dari internal polisinya sendiri tapi juga oleh eksternal, karena ya kita bisa lihat ya di mungkin di saat-saat ini lingkaran kepolisian itu kan memang di embrace oleh pemerintah ya, gitu ya, memang menjadi sobat baik lah, gitu. Jadi memang harus ada dukungan kalau memang ingin mereformasi polisi secara utuh, secara benar. Dan juga salah satu yang memang pernah juga disebutkan oleh teman-teman peneliti di isu reformasi ini, itu harus ada satu penelitian yang robust, yang kuat gitu ya. Sebenarnya arah reformasi polisi ini harusnya ke arah mana? Nah itu yang penting. Itu juga penting karena jangan sampai reformasi kan jargonnya reformasi ini, reformasi itu. Tapi kemudian nggak ada roadmap atau guideline yang benar-benar komprehensif yang menunjukkan harusnya perubahannya nih dari sini ke sini gitu. Jadi harus clear. Tapi kan sekarang belum ada yang memang menyentuh sampai ke situ. Gitu kurang lebih. Halo warga setempat, balik lagi di channel Sekolah Politik dan Komunikasi Indonesia di Suara Warga. Openingnya gitu. Sangat ceria ya Anda yang mau bawain ya. Soalnya tamunya agak serem nih. Internasional. Bukan internasional. Musuh aparat. Bukan musuh masyarakat, bukan. Musuh aparat. Negara. Negara. Siapa, Cok? Perkenalkan diri dulu mungkin. Oke, teman-teman, nama gue Ari. Saat ini sebagai peneliti di Amnesty International Indonesia. Manager ya katanya. Ya, periset lah. Siap. Peneliti. Kalau gue lebih senang diomongin manajer biar cewek-cewek tuh ngira, wah duitnya banyak nih. Kalau periset kayak amin. Gimana ya? Amin. Sekarang kalau ngomong di Amnesty International lo sendiri lagi riset apa ya, Bro? Kita baru selesai riset Shrinking Civic Space, soal Shrinking Civic Space. Civic Space. Iya, soal kebebasan ruang sipil. Jadi hak-hak sipil kita lah. Emang semakin shrinking ya? Nggak kerasa ya? Nggak kerasa ya? Kayaknya baik-baik aja. Karena aku di lingkaran kekuasaan, jadi aku bebas. Kayaknya buat saya baik-baik aja di sektor swasta. Sedihnya tidak. Sedihnya ternyata semakin menyempit ya. Banyak faktornya, salah satunya ada UITE misalnya, terus pemadaman internet di beberapa daerah. Di Papua salah satunya, terus ada pengekangan berdalih COVID gitu. Terus belum lagi kalau kita bicara soal serangan-serangan atau intimidasi terhadap para aktivis atau pembela HAM. Ada mahasiswa, ada dosen, ada pengacara, banyak deh. Jadi secara fakta di lapangan itu memang menunjukkan bahwa kebebasan sipil kita itu sebenarnya nggak sedang baik-baik aja loh, gitu. Tapi ngomong-ngomong soal itu ya, berarti kan gue malah jadi takut nih. Abis dari sini kebebasan sipil gue. Siap. Abis ini jadi gak baik-baik saja. Dan follower IG lo aja nggak nyampe 1000. Jadi lo masih belum ancaman gue. 1000 jadi ancaman. Tapi siapa tahu abis ini nambah. Nggak, tapi gue menarik sih. Kayak lo bilang kebebasan sipil kita terenggut gitu ya. Dan mungkin orang-orang kelas menengah ada yang ngerasain, ada yang enggak gitu. Maksudnya represif ini dalam artian aparatnya atau maksudnya kan setahu gue negara tuh punya instrumen ya. Betul. Pakai kalau kata Louis Althusser ideologis represif aparatus itu lewat ya lembaga yang bersenjata gitu. Atau sebenarnya negara juga punya tools lain selain aparat-aparat itu, Bro. Jadi sebenarnya kalau kita bicara soal represivitas itu bisa dari legislasinya sendiri maupun juga dari aparatnya yang tadi udah disebutin. Nah, kalau legislasi salah satu yang tadi aku udah sebutin itu soal misalnya UITE. UITE pada kenyataannya, pada implementasinya masih banyak digunakan untuk kemudian membungkam suara-suara yang sebenarnya kritis, suara-suara yang kemudian berlawanan lah sama pemerintah gitu.
Selain itu juga UU ITE ini masih sering banget digunakan untuk kemudian menyerang atau memberangus orang-orang yang sebenarnya nggak ada hubungannya juga sama negara. Oke. Nah, berdasarkan riset Amnesty nih ya, riset Amnesty kan kita mungkin mikir ya, oh UU ITE ini pasti kenanya banyaknya aktivis-aktivis nih. Yeah, Tapi ternyata justru yang paling banyak jadi korban UU ITE itu adalah masyarakat biasa. Masyarakat biasa yang paling banyak jadi korban. Aktivis itu peringkat 2, peringkat 3 lah setelah jurnalis itu baru aktivis. Jadi sebenarnya mungkin teman-teman udah pernah dengar nih tagar semua bisa kena. Nah itu nyata tuh. Itu memang bener. Jadi kayak semuanya itu ya bisa kena. Kalau kita macem-macem ngomong aja, nih kayak sini hati-hati nih. Hati-hati nih ya. Gitu. Itu bisa kena. Nah itu dari legislasi. Masih banyak lah legislasi yang lain ya, misalnya kayak di KUHP nih aku ngambil contoh. Pasal 106, 110 soal makar. Nah itu tuh yang masih sering dipakai buat teman-teman kita, saudara-saudara kita yang di Papua yang cuman menyampaikan ekspresi politiknya loh secara damai, nggak ada kekerasan, tapi kemudian dia kena dengan dalih makar gitu. Nah itu tadi secara legislasi. Nah tapi secara aparatnya juga seperti itu. Contoh paling gampang kita ambil contoh 2019 deh, demonstrasi reformasi di korupsi, pasti masih pada inget lah ya, ya kan. Di situ kita banyak banget dapat laporan aparat menggunakan kekuatan secara berlebihan, ditendang, dipukul, penangkapan secara senang-senang. Belum lagi 2020 Omnibus Law, belum lagi 2021 di Papua demo penolakan Otsus, penolakan DOB gitu ya. Jadi represivitas itu ada dan nyata dari aparatnya juga kurang lebih gambarannya seperti itu. Belum lagi yang menyerang-menyerang ke pembelahan-pembelahannya. Gitulah gambarannya kurang lebih. Pantes saya jadi musuh aparat. Ya kurang lebih. Yang disalahin aparat mulu. Kan oknum harusnya. Satu hari satu oknum. Satu oknum. Tapi balik lagi soal aparat, sebenarnya gue agak ini sih. Tapi oke lah, kalau ngomongin legislasi kan sebenarnya legislasi yang ada kan nggak baru kan. Betul. Iya kan. Masalah akhirnya sekarang digunakan lebih banyak dalam tanda kutip. Nah, mungkin kalau diperanalisis tuh why, kenapa? Padahal harus ini ada udah dari 2000 berapa sih, SBY 2014 ya? Sebelum itu pada zaman SBY udah ada, tapi penggunaannya tuh nggak terlalu sering. Kenapa sekarang penggunaannya jadi sering? Mungkin ada hasil temuan apa gitu, kenapa lebih sering gitu dipakai? Apakah ya apalagi mengarahnya ke masyarakat sipil? Iya. Gitu. Kira-kira kesimpulan sementaranya kira-kira ada apa? Kesimpulan sementaranya ya itu tadi, terlihat ini dugaannya memang pemerintah itu menjadi semakin anti dengan yang namanya oposisi atau dengan kritik, dengan pendapat-pendapat yang berseberangan dengan mereka. Benar tadi disebutin, UU ITE itu udah lama kok gitu ya, tapi kok justru penggunaannya semakin kesini makin kenceng gitu ya. Justru ya itu tadi, jadi terlihat kebebasan sipil kita tuh makin lama tuh makin mengecil, makin dibatasi apapun agenda politik yang ada di belakang itu ya, karena itu membutuhkan riset yang lebih dalam lagi pastinya, gitu ya. Tapi memang terlihat semakin kesini fakta-fakta di lapangan itu memang menunjukkan seperti itu. Banyak sekali peraturan-peraturan yang memang digunakan pada akhirnya untuk membungkam suara-suara merepresi mereka yang aktif lah, kemudian mengkritisi pemerintah. Tapi gini, gua mau menggali lebih jauh karena kan tadi lu bilang kan sasaran utama UU ITE ini agak menyimpang gitu. Iya. Tapi maksud gua sasaran utama UU ITE itu misalnya banyak kan masyarakat sipil, karena gue lihat beberapa kasus misalnya orang yang nagih utang di sosmed terus di UU ITE-in, orang yang mencerca satu brand di UU ITE-in gitu kan. Nggak melulu soal antara face to face antara masyarakat dan pemerintah gitu kan. Betul. Iya kan, ternyata kayak gitu kan. Itu kenapa dulu nggak banyak hal seperti itu, sekarang jadi banyak. Apakah karena emang itu agen pemerintah yang melakukan itu, atau mereka ternyata punya backingan pemerintah? Bisa atau jadi ya. Pemerintah kita baik-baik saja. Kalau itu saya ragu. Dia cari aman buat cari aman. Soalnya mau jadi komisaris BUMN. Iya dong, ntar habis ini. Oh itu menjanjikan loh komisaris. Menjanjikan.
Ya itu bener banget. UU ITE ini semakin kesini memang semakin banyak sekali penggunaannya. Walaupun tidak serta-merta yang tadi dibilang vis-a-vis antara negara dengan masyarakat gitu. Tapi memang ya tidak bisa dipungkiri ya fakta berbicara seperti itu. UU ITE ini memang memberikan chilling effect. Efeknya memang sangat untuk memberikan ketakutan gitu. Jadi kan orang-orang ini kemudian jadi menggunakan sarana yang udah ada itu. Gini, masyarakat kita kan juga bisa dibilang masih banyak lah yang mungkin yang memanfaatkan hukum ya dalam tanda kutip untuk keperluan atau agendanya masing-masing. Jadi ini yang sebelum direvisi tahun 2016 ya, bahkan kita mengadukan orang dengan UU ITE itu kan udah bisa ditahan karena hukumannya itu di atas 5 tahun. Gitu. Jadi kita nggak peduli tuh ya dia mau akhirnya di penjara atau enggak, tapi gue nggak suka sama lo, ya udah gue laporin aja lo dulu. Yang penting lo ngerasain aja lo dulu dinginnya lantai tahanan tuh. Yang penting lo kayak gitu. Nah semakin kesini kan itu udah dirubah, tapi ternyata implementasinya masih banyak masyarakat gitu ya yang menggunakan tools itu yang tadi saya bilang, tools yang sangat memberikan dampak ketakutan kepada masyarakat. Kurang lebih segitu gambaran yang memang untuk membahas ini kita perlu in-depth analisis lagi ya, perlu riset spesifik tentunya, dan aku rasa udah banyak banget masyarakat sipil yang melakukan penelitian, tap in di isu ini gitu. Jadi ini sebenarnya isu yang bagus banget bisa buat explore kita bareng-bareng. Gitu. Ya, jadi kalau gue lihat kan tadi gue menarik tuh kayak lo bilang bahwa ternyata jurnalis lebih banyak ya kena daripada aktivis. Betul. Itu apa tuh alasannya tuh bro? Ya tentunya dengan alasan ketidaksukaan ya. Jadi alasannya itu lagi pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Walaupun kita semua pasti tahu jurnalis itu udah ada undang-undang pers, udah ada dilindungi loh, itu kerja-kerja jurnalistik, ya kan. Tapi lagi-lagi ya itu dasarnya dilaporkan dengan pencemaran nama baik dan segala macam. Kalau kita ngomongin soal jurnalistik kan medianya banyak ya, termasuk kayak podcast ini kan juga beberapa ya walaupun jangan menyeret-nyeret kita. Ada jangan menyeret-nyeret. Langsung minggir ya? Langsung minggir ya? Jangan menyeret-nyeret kita. Kita tuh pro rejim. Sedap. Ya. Ya kurang lebih gitu. Karena kerja jurnalistik walaupun sudah dilindungi ya, tapi pada kenyataannya masih banyak juga yang dilaporkan gitu. Gue mau balik ke hal yang kedua, ke masalah aparat mungkin. Oke, boleh. Karena kan biasanya yang kayak tadi gue bilang di awal, amnesti ini cukup keras gitu dengan aparat kita. Iya. Tapi maksud ini kan sekarang nih, kemarin terakhir kan dipanggil presiden tuh semua. Iya kan? Semua pimpinan dari pusat sampai Polres dipanggil Jokowi. Aparat kita sedang baik-baik aja. Tapi kalau bapak gue baik-baik aja, bapak gue polisi bro. Tapi sehat kan? Yang penting baik-baik aja. Kondisinya baik-baik aja. Lu jadi mau declare biar aman dong. Saya anak polisi. Tapi sudah pensiun. Saya temannya dia. Saya juga temannya dia. Saya temannya dia. Saya tinggal di Cijantung. Karena memang spotlight sekarang dibilang kan kepolisian juga kepercayaan publiknya turun banget. Kemarin Jokowi manggil ya mulai dari kasus Sambo, terus yang terakhir di Jawa Timur yang narkobaan dan semacamnya gitu bos. Dugaan narkoba, dugaan lo itu. Ya dugaan. Ya nggak bisa kita pungkiri sekarang memang aparat penegak hukum terutama kepolisian ya, memang sedang dalam menjadi fokus masyarakat Indonesia. Sayangnya bukan dalam sisi yang positif, ya kan? Bisa kita bilang penegakan hukum di Indonesia ini yang tadi tidak sedang baik-baik aja. Kalau kita ngomongin soal penegakan hukum, berarti kan di situ ada siapa yang menegakkan hukumnya, aparatnya berarti kan dalam hal ini polisi, dan juga penegakan hukumnya itu sendiri, ya. Sekarang kita bicara soal aparat penegakan hukumnya sendiri. Aparat penegak hukumnya dulu, dalam hal ini polisi. Tadi udah disebut, memang betul tingkat kepercayaan masyarakat saat ini menurun. Ada survei yang dilakukan oleh Indikator Politik kalau nggak salah setelah terjadinya kasus Sambo Agustus 2022. Di situ tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi polisi Polri itu menurun dari 71% kalau nggak salah di bulan April, sekarang tinggal 54% gitu ya. Tentu kita semua tahu lah karena apa gitu ya. Dan kepercayaan ini, tingkat kepercayaan kepada polisi ini itu tingkatnya paling buncit, paling bawah dibandingkan dengan aparat penegak hukum lainnya, ada KPK, ada jaksa, gitu. Iya, itu paling bawah sekarang. Jadi bisa kita lihat memang sedang tidak baik-baik aja di saat aparat yang seharusnya menegakkan hukum, menjaga norma-norma hukum, tapi justru terlihat ada di atas hukum itu sendiri, gitu ya. Tadi udah disebutin, bener banget tuh.
contohnya banyak lah ya, kasus Verdi Sambo misalnya, yang kemudian muncul di permukaan menyeret beberapa oknum. Belum selesai. Kayaknya reluctant nyebut oknum ya. Oknum, benar. Belum lagi kasus yang tadi disebut di Kanjuruhan, belum lagi yang kasus terduga narkotika. Jadi memang ya itulah, kondisinya sedang tidak baik-baik aja, memang seperti itu. Gitu. Nah, yang kedua tadi kan soal penegak hukumnya. Nah, sekarang bagaimana dengan penegakan hukumnya? Nah, sayangnya ya sama juga gitu. Kita kan yang paling ringan-ringan lah. Kita nemuin banyak tagar di media-media sosial, percuma lapor polisi. Ya kan? Itu muncul nggak serta-merta gitu aja, tapi atas rasa kekecewaan masyarakat atas proses penegakan hukum. Muncul tagar no viral, no justice. Viral baru didengar. Viral baru diusut. Kasusnya banyak. Salah satunya misalnya kasus yang ada ibu yang 3 anaknya diperkosa oleh bapak kandungnya sendiri misalnya, contohnya ya. Itu kan adalah banyak beredar, kemudian kasusnya cukup viral, diangkat oleh satu media, Project Multatuli. Kok itu case-nya didismiss oleh polisi, kemudian ibu itu dideklar ada penyakit psikologis katanya. Tapi kemudian viral dan segala macam sampai akhirnya KSP ngomong, KSP sama Presiden Jokowi minta Kapolri untuk buka lagi kasus itu. Kalau nggak viral, apakah itu mungkin? Itu baru satu ya, masih banyak kalau yang kasus-kasus yang kita sering lihat lah di Instagram, kasus-kasus aparat yang arogan, minta jalan nggak dikasih, todongin pistol dan segala macam. Itu kan viral, kasus-kasus viral tuh. Baru setelah itu kemudian baru statement-statement dan segala macam. Jadi itu memang seperti itu gitu. Dan kalau fenomena ini dipertahankan atau tidak diperbaiki gitu ya ini akan melumpuhkan kepercayaan masyarakat tentunya satu, dan penegakan hukum di Indonesia dalam jangka waktu yang panjang. Gitu. Tapi kalau dilihat dari itu kan perspektifnya amnesti kan berarti HAM ya. Betul. Kalau dari perspektif HAM sendiri, emang aparat kayak gimana sih yang sebenarnya harus hadir di masyarakat itu? Gue kan itu tadi fakta yang lo bilang, tapi gue mau tahu idealnya dari perspektif amnesti, harusnya gimana sih aparat itu bergerak? Apakah kayak polisi India yang datangnya telat? Inspektur VJ ya? Polisi pokoknya bertarung dulu, datang baru belakangan. Iya benar, biar ada ceritanya coy. Biar ada ceritanya, lari dulu gitu. Jagoan datangnya belakangan Atau kayak polisi mana gitu. Maksudnya aparat tuh harusnya berlaku seperti apa? Idealnya seperti apa sih kalau dari sisi perspektif HAM itu? HAM ya. Kalau kita bicara idealnya seperti apa, yang paling mudah tentu kita kembalikan lagi ke instrumennya, ke aturannya, ke regulasinya. Iya, ke regulasinya. Banyaklah, baik itu regulasi internasional maupun regulasi nasional. Regulasi banyak, tapi aku mau ambil satu contoh deh yang lagi hits-hitsnya nih, soal penggunaan kekuatan dan penggunaan senjata api lah. Gitu ya. Nah, jadi ada namanya prinsip dasar PBB untuk penggunaan kekuatan dan senjata api oleh aparat keamanan. Jadi guiding principle on the use of force and firearms by law enforcement officers. Itu satu. Yang kedua, ada kode etik bagi aparat penegak hukum, code of conduct for law enforcement officials. Nah, dua itu udah menekankan bahwa dalam setiap aktivitasnya aparat itu diwajibkan untuk selalu menghormati prinsip hak asasi manusia. Gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin prinsip hak asasi manusia ini kan lebar. Banyak banget kan, banyak banget gitu ya. Mulai dari yang banyak lah di UUD kita juga udah diatur, Undang-Undang 399 juga udah diatur, mulai dari hak untuk tidak disiksa, hak untuk hidup, hak untuk tidak ditangkap secara senang-senang dan lain sebagainya. Tapi di situ memang sebenarnya sudah diatur bahwa dalam melakukan proses apapun ya, policing, kegiatan pemolisian itu memang harus menghormati hak asasi manusia. Kayak itu tuh sebenarnya udah dilarang untuk misalnya menggunakan kekerasan, terus intinya harus mengedepankan pendekatan nir kekerasan. Penggunaan kekuatan apakah boleh? Boleh, tapi dalam kondisi yang sangat-sangat ketat. Itu satu. Dan kedua, apabila ternyata ditemukan penggunaan kekuatan yang berlebihan, itu wajib hukumnya untuk diproses secara pidana. Contohnya gas air mata ya. Itu kita akan masuk ke sana.
Kita akan masuk sana. Kita akan masuk sana. Anda ini belum selesai pembicaraan apa pembicaraan Anda ini? Lanjut. Iya, nah itu hukum internasional, itu instrumen internasional. Kalau di hukum nasional gimana nih pertanyaannya? Sama-sama aja. Di Kapolri itu ada Perkapolri soal kode etik profesi kepolisian. Sama, intinya juga mengatur, mewajibkan aparat untuk melakukan segala tindakannya itu menghormati hak dan martabat manusia dan mematuhi prinsip hak asasi manusia gitu ya, prinsip hak asasi manusia. Lalu ada juga protap soal pengendalian protap soal Perkapolri soal penanganan penyelesaian untuk kasus-kasus penyampaian pendapat di muka umum. Aku agak lupa link detailnya, tapi sama intinya adalah harus mengedepankan prinsip hak asasi manusia. Itu sama persis di situ diatur. Belum lagi kalau kita ngomong ada protap Dalmas pengendalian masyarakat, itu diatur tuh secara lebih spesifik lagi, kayak Kapolri itu polisi itu nggak boleh kayak keluar dari barisan, terus menggunakan kekerasan, terus bahkan memaki aja itu nggak boleh. Terus terpancing emosi itu nggak boleh. Itu secara spesifik diatur loh. Dan ini ke peraturan nasional. Iya, kalau terpancing emosinya itu nggak boleh. Memburu keluar dari barisan itu nggak boleh. Memaki, kekerasan seksual itu nggak boleh. Jadi aturannya itu sudah ada. Tapi kan kita lihat lagi ya, kita balik lagi kan secara di lapangan berbicara lain. Contoh yang tadi udah disebut, kanjuruhan tuh ada apa aja di situ? Ada kekerasan sama yang paling ini soal gas air mata. Gas air mata ya. Nah, gas air mata itu kalau di yang tadi prinsip dasar PBB itu udah disebutkan secara jelas kalau nggak salah di pasal 7-nya di penjelasannya, kalau gas air mata itu tidak boleh ditembakkan secara horizontal secara langsung kepada massa. Iya, secara horizontal kepada massa. Itu satu. Yang kedua, tidak boleh ditembakkan ke dalam wilayah yang ruangannya tertutup atau terbatas. Kalaupun ditembakkan, polisi harus memiliki plan mitigasi risiko yang jelas bagaimana untuk menyelesaikan atau meminimalisir dampak. Tapi kan dari fakta-fakta yang di lapangan, yang paling gampang kemarin ada kompilasi video dari narasi dia. Yang paling gampang bisa dilihat tuh. Di situ kan kelihatan tuh jelas vertikal, tembakin secara sengaja. CCTV-nya dihapus katanya. Itu beda lagi. Itu katanya loh, gue nggak tahu loh itu beneran nggak sih? Katanya kan kayak gitu. Iya benar. Lumayan di Cijantung sih. Cijantung lumayan. Kita baru kenal. Nggak, berarti sebenarnya banyak aspek yang sebenarnya betul diperhatikan ya dalam penanganan bagaimana negara menggunakan kekerasan, pengendalian kekerasan aparatnya kayak gitu kan. Tapi ada gak sih dari semua aspek ideal yang tadi lo bilang, negara yang sudah mendekati ideal itu, atau memang belum ada nih sebenarnya di dunia? Apalagi kan lo bilang contoh Amnesty aparat internasional. Ada gak kira-kira kan kalau di kita kan lebih gampang nangkep contohnya gitu kan, ketimbang hal sifatnya naratif gitu. NYPD tuh gebukin orang juga kemarin kayaknya pas demonstrasi Trump. Maksudnya ya kira-kira ada gak yang dekat-dekat, ini bisa nih kita tiru nih aparatnya gitu. Oke, sebenarnya kalau untuk berbicara dalam konteks internasional ya, karena di Amnesty sendiri itu kan juga ada bagian-bagiannya gitu ya. Aku belum bisa menyebutkan secara pasti satu negara itu dia udah memenuhi yang paling oke nih gitu. Paling oke karena setiap negara tentu pasti ada kelemahan dan kekurangannya gitu. Betul. Tapi salah satu negara yang cukup oke lah, yang cukup baik itu salah satunya mungkin Belanda ya. Terus ya mungkin Belanda yang bisa aku ada di pikiranku saat ini ya. Tapi tentu Norwegia nggak pernah dengar sih ada di sana. Iya, belum pernah meneliti juga lebih lanjut soal itu. Tapi itu mungkin nah, permasalahannya gini, di Indonesia ini kan kita kan pasti kan tadi udah bicara banyak banget nih ke apa namanya yang harus diperbaiki, yang harus diimprove. Jadi kan perlu ada mungkin disebut reformasi kali ya. Reformasi Polri. Reformasi polisi kali ya. Tapi ntar dikorupsi lagi. Waduh. Anda susah sekali sama negara Anda. Enggak. Kita harus optimis. Iya, optimis. Masih bisa optimis. Masih bisa. Masih bisa optimis ya. Gitu. Mungkin kan ya itu tadi apa namanya perlu suatu reformasi, policy reform. Nah, itu yang di situ yang harus mungkin negara harus punya komitmen untuk menseriusi itu gitu. Karena kalau yang kita lihat ya, institusi polisi itu kan 30 tahun berada menjadi saudara kandung ABRI. Ya kan. Kemudian baru dipisahkan saat Orde Baru, reformasi, Orde Baru selesai. Ya, reformasi.
Nah, tapi kita bisa lihat di situ, kita kan harapan kita setelah berpisah, institusi Polri ini akan menjadi institusi yang independen, kemudian yang mengayomi masyarakat seperti jargonnya, ya kan. Tapi ternyata setelah kita lihat semakin kesini kok tidak seperti yang kita harapkan gitu. Jadi memang perlu ada satu reformasi yang memang didukung menurutku, bukan hanya dari internal polisinya sendiri, tapi juga oleh eksternal. Karena ya kita bisa lihat ya di mungkin di saat-saat ini lingkaran kepolisian itu kan memang di embrace oleh pemerintah ya, gitu ya. Memang menjadi sobat baik lah, gitu. Jadi memang harus ada dukungan kalau memang ingin mereformasi polisi secara utuh, secara benar. Dan juga salah satu yang memang pernah juga disebutkan oleh teman-teman peneliti di isu reformasi ini, itu harus ada satu penelitian yang robust, yang kuat gitu ya. Sebenarnya arah reformasi polisi ini harusnya ke arah mana? Nah itu yang penting. Itu juga penting karena jangan sampai reformasi kan jargonnya reformasi ini, reformasi itu. Tapi kemudian nggak ada roadmap atau guideline yang benar-benar komprehensif yang menunjukkan harusnya perubahannya nih dari sini ke sini gitu. Jadi harus clear. Tapi kan sekarang belum ada yang memang menyentuh sampai ke situ, gitu kurang lebih. Tapi gue jadi pengen tahu deh, maksudnya ini satu zona yang gue jujur gue nggak tahu. Maksud gue kan ada beberapa lembaga-lembaga yang dia punya mitra strategis di NGO ya, maksudnya masyarakat sipil yang support gitu. Bahkan menurut gue ada beberapa NGO yang di Jakarta pun juga concern nih sama isu ya kepolisian, TNI dan semacamnya gitu. Nah, hubungannya sekarang mereka itu apakah memang bisa jadi partner atau memang posisinya masih face-to-face nih? Dalam arti ini NGO ya cuma ngeritik tanpa dilibatkan dalam pembenahan itu atau kayak gimana sekarang posisinya? Berarti kan kita kan ngomong di ranahnya teman-teman NGO lain ya, berarti ya. Kalau berarti kan aku hanya berbicara sepanjang pengetahuanku aja. Iya. Kalau sekarang itu mereka memang dari luar terlihat mengkritik ya. Tapi sebenarnya dari dalam juga mereka melakukan pendekatan yang memang mengirimkan kayak semacam hasil penelitian, arahnya juga seperti apa. Jadi sebenarnya kita tuh juga tidak hanya dari luar, teman-teman NGO inilah ya, tidak hanya berkoar-koar dari luar, tapi juga kita melakukan pendekatan yang dari dalam gitu, melakukan reformasi dari dalam. Ya sekarang bisa dibilang gak fair lah kalau kita bilang dari saat reformasi sampai saat ini polisi tidak melakukan reformasi, nggak fair. Karena ada reformasi, itu harus diakui. Tapi ya itu tadi masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Yang paling gampang ya ini deh, impunitas deh, akuntabilitas deh, iya kan? Impunitas, akuntabilitas itu kan yang masih sering menjadi catatan hitam lah ya buat teman-teman kepolisian. Karena kan kita lihat tuh polanya sekarang nih, polanya impunitas itu masih kenceng banget kan di institusi polisi, masih ada pola polisi membela polisi gitu ya kan. Dan itu memang masih terjadi banyak sekali contohnya. Kayak misalnya kalau kita ngomongin impunitas nih, Amnesty kan melakukan penelitian di Papua. Dari 2018 sampai kurang lebih Mei 2022 itu ada setidaknya 60 orang di Papua yang dibunuh unlawful killing, dibunuh di luar hukum oleh aparat, bisa oleh polisi, TNI maupun gabungan. Tapi dari kasus-kasus itu sedikit banget yang kasus itu sampai diselesaikan, sampai ada pelakunya, gitu ya. Itu dikit banget. Jadi kita Amnesty ini melihat bahwa reformasi polisi ini belum serius, karena masih ada hal-hal krusial yang seharusnya dibenahi, tapi belum ada kemajuan yang signifikan. Belum lagi kalau kita ngomong soal soal kekerasan polisi di demonstrasi, kekerasan polisi di demonstrasi reformasi di korupsi, Omnibus Law di Papua. Itu yang tadi dibilang polisi itu dikit banget yang dihukum gitu ya, yang dihukum hanya sebatas etik aja, minta maaf, kemudian didemosi, tidak dipromosikan, dipindahin aja. Gitu. Jadi apalagi yang dipecat secara tidak hormat itu lebih dikit lagi, apalagi yang dihukum pidana itu lebih dikit lagi. Banyak kok catatan ya, kayak misalkan ada, nah ini juga nih, ada polisi itu ada kasus polisi yang sudah dihukum bersidangan berdasarkan keputusan hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap, terbukti melakukan korupsi selama 5 tahun, tapi kemudian dia tidak diberhentikan. Itu ada. Terus kasus polisi yang melakukan penyiksaan, diduga melakukan penyiksaan kepada 6 orang pengamen di Cipulir. Katanya sih terduga pelakunya itu anggota
Polda lah ya gitu ya. Kemudian tapi LBH Jakarta menyatakan laporannya udah ada nih, tapi nggak diusut sampai sekarang nggak jelas, gitu. Jadi nggak ada akhirnya. Belum lagi 2 penyerang Novel Baswedan, itu kan masih 2 polisi aktif, jadi nggak dipecat. Jadi kita bertanya-tanya nih, sebenarnya kenapa kok orang-orang ini dilindungi, gitu. Jadi kok rasa keadilan masyarakat ini kan jadi bertanya-tanya gitu ya. Kenapa mereka susah sekali gitu kemudian untuk menyelesaikan soal impunitas, akuntabilitas, itu masih sering terjadi situ. Saya bingung. Kalau kayak saya habis video ini terbit mau gimana? Ya berarti emang 3 orang yang harus kita percaya soal di kepolisian. Pak Hugeng, polisi tidur, sama Norman Kamaru, Pak. Betul sekali. Nanti dipanggil lagi. Lalu enak, baru polisi. Gak ada meetingan kalau saya. Enggak, maksud gua ini tuh kalau lo jelasin tuh PR kita tuh baik banget ya. Terutama mungkin bagaimana mengajak keterlibatan masyarakat sipil juga untuk mengawasi itu gitu. Betul. Nah, upaya-upaya yang dilakukan sama teman-teman bagaimana tuh supaya meningkatin awareness nih ke anak-anak masyarakat, anak-anak muda nih, ini kita ada masalah segini nih. Jadi gitu. pengen bertanya, gua Amnesty itu fokus ke penelitian apa juga ke advokasi sih? Kalau LBH kan jelas sih, ke advokasi. Terus kalau misalnya salah satu temennya LBH terus apa Kontras misalnya. Kontras kan juga ada penelitian, ada advokasi juga. Betul. Nah kalau Amnesty sendiri fokusnya kemana? Oke, aku biar agak miring dikit topiknya. Biar agak ceria gitu. Biar masalah ini diserahkan ke Amnesty lagi, jangan di channel kita, jangan di kita lagi. Ini di Amnesty masalahnya. Aku coba jawab sekalian bareng-bareng ya. Ya, jadi Amnesty itu kita penelitian itu untuk menunjang namanya advokasi dan kampanye. Advokasi itu tetap. Jadi penelitian itu menjadi dasar atau fondasi kita melakukan advokasi dan kampanye. Karena kan advokasi dan kampanye tanpa penelitian itu kan akan menjadi hampa gitu, akan menjadi shallow aja. Akan menjadi komen netizen di kolom. Betul, akan menjadi shallow karena kita tidak punya data. Tidak punya data, komen aja. Betul. Jadi sebenarnya risetnya Amnesty ini untuk menunjang itu, menunjang melakukan advokasi dan kampanye. Jadi advokasi dan kampanye tetap tentu. Jadi kita ke stakeholders ya, ke DPR tentu. Lalu juga langsung ke pihak-pihak yang memang sebenarnya kita kritik. Jadi kita tentu nggak cuma berkoar-koar aja, tapi juga kita samperin, kita menyampaikan ini loh ada permasalahan ini ke polisi, terus ke TNI, Panglima TNI, itu semua kita menjaga, memaintain inilah ya. Jadi bukan hanya dari luar kenceng, tapi kita juga memberikan masukan dan dorongan. Itu satu. Nah terus anak mudanya gimana nih gitu kan? Ya jadi di Amnesty itu sendiri juga ada divisi gitu ya, memang berfungsi untuk memberikan edukasi, ada namanya human rights education. Itu ke teman-teman yang mahasiswa, ke teman-temannya pemuda-pemuda lah. Karena kan kalau kita ngomongin kayak isu soal HAM, bayangan orang, waduh berat banget nih gitu kan, kayak wah ini mah udahlah, ini aktivis-aktivis yang ya udah aktivis banget gitu. Tapi kan anak-anak muda yang ini kan pengen tahu isunya. Nah kita mulai tuh masuk ke situ. Makanya Amnesty kemarin tuh kayak misalkan kita bikin Rights Fest, itu kita pendekatannya melalui macam-macam art. Bikin festival juga ya? Iya. Udah kayak anak kekinian. Betul. Pameran, puisi, lagu gitu. Jadi kita memang mau membawa isu-isu HAM ini, tapi dengan media yang lebih mudah didigest lah. Wah, suara warga banget. Iya kan? Proposal masuk. Proposal masuk. Cocok. Jangan. Musuh aparat. ya, bisa dimoderasi lah. Gitu. Jadi tetap kita juga melakukan ini ya, melakukan human rights education ke teman-teman yang muda-muda. Muda-muda ya. Selain juga Amnesty anaknya masih muda-muda juga. Oh iya, kayak lo gayanya asik banget. Asik lah. Padahal lu ganti host lah, gue sama dia lebih cocok nih. Tuh. Mungkin ini kalau ini terakhir dari gua kali. Kan Amnesty fokusnya ke HAM. Ini mungkin yang sekarang jadi parameter. HAM kita bagaimana sih sekarang ini? Lu udah cerita soal gimana aparat, lu udah cerita gimana regulasi dimanfaatkan. Akhirnya kan ujung-ujungnya ke HAM juga kan. HAM kita baik-baik saja berarti juga. Aduh. Hamburger. Itu apa karena menterinya? Kenapa jadi disebut itu? Bukan saya bilang. Anda karirnya sudah tersendat di konten ini. Bener loh. Habis ini ada doxing. Aduh, bahaya. Aduh. Terus
HAM kita ya nggak baik-baik saja pastinya ya. Pasti. HAM kita tidak baik-baik saja tentunya. Jadi berjalan lurus tuh ya. Ya maksudnya sebanding gitu. Ini nggak baik-baik aja, tentunya HAM nggak baik-baik aja. Iya. Tentu HAM tidak baik-baik saja jadinya kan. Karena kan negara itu punya kewajiban untuk melindungi kan hak warga negaranya. Tapi yang tadi ya contoh-contoh yang tadi aja lah. Yang paling simpel hak untuk menyampaikan pendapat misalnya. Hak untuk menyampaikan pendapat di mana? Bisa di media digital. Tapi kan sekarang kan dengan adanya UU ITE ini dan segala macam undang-undang represivitas lainnya itu jadi ngerem dong. Kalau udah ada namanya self censorship, itu berarti udah ada sesuatu yang salah. Itu yang saya lakukan sekarang. Exactly. Dan bukan cuma Anda dari tadi. Self censorship itu sebenarnya kalau itu udah ada itu berarti udah sesuatu yang kayak berarti ada sesuatu yang harus dibenerin nih. Udah hegemonik lah bahasa kasar. Udah hegemonik dan bukan cuman teman-teman di sini ya, bahkan sampai ke acara kita kemarin kayak musisi mereka kalau nyiptain lagu itu mereka udah di self censorship. Oh gitu. Iya. Jadi mereka nggak bisa lagi bahaya nih. Iya, udah mereka tidak bisa lagi sebebas itu berekspresi. Iya sih, gue mikir loh kalau lagunya Iwan Fals soal Sordadu, lagunya Iwan Fals soal Wakil Rakyat, jadi bikinnya sekarang kayak apa ya jadinya? Iya. Gitu. Itu ya hal yang paling gampang lah. Itu menyampaikan pendapat di digital, belum lagi yang secara langsung yang konvensional, demonstrasi misalnya. Itu kan sebenarnya kan adalah hak-hak masyarakat. Apalagi kalau demonstrasinya dilakukan secara damai, nggak pakai kekerasan gitu, tapi kemudian direspon secara keras gitu. Itu udah menunjukkan nggak baik-baik aja sih, udah pasti kayak gitu. Dan masih banyak lagi ya hak ambil contoh lagi misalnya di Papua deh gitu ya, hak masyarakat adat, ada perampasan tanah, mereka tidak dilibatkan, kita nyebutnya free prior informed consent, jadi persetujuan lah gitu ya, mereka dilibatkan untuk setiap konsultasi untuk hak-hak yang sebenarnya untuk hal-hal yang akan berdampak pada mereka, misalnya tanahnya mau diambil untuk perusahaan, itu mereka tidak dilibatkan. Masih banyak sih PR-nya. Jadi kalau dibilang apakah HAM baik-baik saja, tentu jawabannya singkatnya sedang tidak baik-baik saja. Ya kalau gue sih nangkep gini, gue pernah satu buku bagus menurut gue, Kaum Demokrat Kritis. Dia ngeriset nih soal bagaimana konteks politik di Indonesia, terutama bagaimana anak muda mandang demokrasi lah atau elektoral dan semacamnya. Jadi mereka beranggapan hari ini demokrasi atau enggak itu dilihatnya bukan dari kebebasan, tapi dilihat dari kesejahteraan. Itu yang terjadi. Jadi dia bilang ada kaum demokrat kritis itu, dia ketika menyampaikan aspirasi, dia domain utama itu malah di kesejahteraannya, bukan di kebebasannya. Ini gue melihat sinyal ini bisa jadi sinyal presiden buruk sih sebenarnya buat kita kan, karena menurut gue kebebasan itu adalah sesuatu yang beriringan dengan kesejahteraan. Kalau dari lo sendiri gimana tuh, apakah emang ini dua kutub yang harus dipilih salah satu, atau sebenarnya emang mungkin nih dikerjain bareng-bareng kayak gitu? Iya, itu nggak bisa dipisahkan sih menurutku. Karena ya itu tadi, soal kebebasan dan kesejahteraan itu adalah dua hal yang berjalan beriringan. Dan ya itu tadi, hak itu kan ada hak sipil dan politik, dan juga ekonomi sosial budaya ya. Itu kan dua-duanya ekosop, itu dua-duanya harus dipenuhi gitu. Jadi nggak bisa tuh kita mementingkan salah satu aja dan kemudian meninggalkan salah satu yang lain, ya nggak bisa. Itu harus berjalan beriringan dan ya nggak bisa dipisahkan. Oke, pertanyaannya itu akan bisa kita mulai dari mana? Maksud gua, lo akan berharap pemerintah ini sadar diri, atau diperkuat peran NGO atau media, atau seperti apa emang harus dirubah regulasinya? Maksud gue ini kita pilihannya banyak, tapi kira-kira yang paling mungkin yang tangible kita lakuin tuh di sisi mana dulu? Gerak semua. Dalam arti pemerintahnya satu, pemerintah juga harus ada kesadaran lah ya, harus ada komitmennya tuh, harus mau dulu. Political will, exactly. Kalau misalkan yang tadi kayak ada orang yang beranggapan kritis terus berseberangan dikit udah dibungkam dulu kan susah, repot. Kita nggak bisa ngomong banyak lebar berarti kan. Itu satu. Terus kedua, NGO gitu ya, masyarakat sipil, teman-teman NGO dan yang masyarakat luar itu juga memang harus mau gitu ya untuk kemudian mengawal gitu, untuk mengawal perubahan-perubahan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Apakah ini mungkin banget, misalkan kayak UITE lah kayak tadi. Sekarang kan kita sedang dorong untuk direvisi dan segala macam. Terus kemudian yang mau lagi digodok juga RKUHP, dikawal. Jangan sampai justru peraturan-peraturan ini kita masuk ke jebakan, ya ada namanya jebakan demokrasi. Jadi justru produk-produk dari demokrasi ini tuh melahirkan yang sebenarnya tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Gitu. Jadi paradoks demokrasi kan. Paradoks demokrasi. Jadi ya itu yang bisa dilakukan ya
semuanya harus berjalan secara beriringan. Kalau nggak ada political will atau nggak ada keinginan dari pemerintah atas komitmennya, ya nggak bisa. Dan masyarakat pun juga harus mau ikut aktif. Ya salah satunya makanya tadi untuk menyuarakan ini tuh nggak cuma teman-teman NGO, nggak cuma aktivis yang kayak kalau dilihat kayak wah berat banget gitu kan. Pakai baju Che Guevara, baju Munir, gitu. Avenger. Iya, baju Avenger. Demo tuh yang pakai off white. Gitu kan. Iya, makanya kita mau mencoba masuk ke situ lewat media-media yang mudah dimengerti aja. Wah, suara warga sekali. Masuk lagi kan? Coba masuk. Tapi sayang, manajer riset bukan manajer program. Jadi nggak bisa di lobby. Lanjut. Iya. Ya, gitu kurang lebih. Jadi kita juga mau jadi memberikan edukasi-edukasi ke masyarakat lah. Biar semuanya bisa paham. Kesimpulan. Semua, Cok. Lo, Cok. Saya takut kalau ini terbit. Ini beda deg-degannya sama kemarin Budiman Sujatmiko. Kalau Budiman Sujatmiko deg-degannya karena ngefans gitu. Bukan, deg-degannya aku udah pengalaman di penjara. Iya. Kalau ini kan, aduh. Tapi nggak apa-apa sih. Gue seneng dengan semangat lo, apalagi semangat Amnesty International. Sebenarnya lebih ke reminder dan juga awareness yang tinggi sih buat masyarakat bahwa orang-orang kayak kalian tuh harus tetap ada dan tetap eksis gitu di masyarakat. Harus didukung juga kan akhirnya bahwa memang memberitahu ke kita bahwa sekarang ini nggak baik-baik aja gitu. Kayak gue yang sangat mungkin gue lagi sangat hegemonik gitu. Bener kata lo, kayaknya diri gue lagi ada self censorship sendiri gitu dengan yang terjadi sekarang gitu, dengan fakta-fakta yang tadi lu sebutin, fakta-fakta yang terjadi di lapangan gitu. Tanpa sadar lo ini sebenarnya. Dan tanpa sadar maksudnya, dan ini akan berjalan begitu terus kalau misalnya hegemoni itu semakin kuat kan. Bukan yang ada bukan malah perbaikan. Makanya akhirnya mungkin solusinya yang tadi bener lo bilang, ya perbaikan, reformasi dan segala macam di berbagai faktor ya. Maksudnya nggak cuma terkait dengan aparat, regulasinya juga dong harus. Betul. Regulasi, aparat, dan ya balik lagi ini butuh kerjasama banyak pihak sih itu. Kesimpulan saya yang sangat moderat. Aman sekali. Iya harus self censorship. Gue nanti bikin baju self censorship. Tapi sebenarnya gue lihat sih masalah aparat ini sih emang problematik sih sebenarnya. Maksud gue banyak aspek yang bisa dilihat kan. Pertama dari sisi regulasi, kedua dari penegakan hukumnya, para penegaknya itu. Karena yang paling berbahaya menurut gue itu bukan lagi kekerasan aparatnya kalau gue, tapi di level tadi yang kita kira sangat berhati-hati untuk berekspresi itu jauh lebih berbahaya. Betul. Karena menurut gue itu yang lebih akan tertanam dan akan mengiyakan akhirnya ketika otoritas maupun hegemoni ataupun represivitas pemerintah bisa kita terima gitu. Itu yang paling bahaya sih.